nggak lama pulang. Dia juga udah punya bini. Udah punya anak juga, udah punya anak 2 perempuan ya. lagi. Terus? Jadi akhirnya kita sama-sama pulang lah ya. Pulang. Tidak kita terjadi ngatur, sesuatu tuh ya? Nggak ada. Kita ngatur untuk ketemu selanjutnya. Tapi ketemu selanjutnya dia ngajaknya. Karena kata dia biar bebas. Karena kalau kita bebas ngobrol. Ya bebas. Ya aku tahu tujuannya bebas ke semua. Karena gue udah ngalamin kan yang itu. Dan lu mau juga kan? Mau, karena posisi memang gue punya perasaan sama dia. Jadi akhirnya waktunya kita ketemu nih. Di situ memang bebas, memang kamarnya bebas. Dia nggak minta KTP atau apa ya. Di situ kita masuk, ya ngobrol awalnya ngobrol. Dia mulai tangannya makanya tuh tanpa sepatah kata. Dia pengen nyamain yang di rumah sama punya gua. Oh, ngomongnya gitu? Dia ngomong itu kalau yang di rumah itu gede banget katanya. Jadi kalau punya lu semana, ih apaan sih? Kan risih kita baru pertama kayak gitu. Tapi ngetes segala. Dianya berkali-kali itu berusaha, tapi guenya menghindar karena kita masih gimana ya, malu lah ya. Walaupun gue juga senang sama dia, tapi kayaknya kok kayak gini sih gitu. Jadi itu masih nggak nyampe ke situ. Cuman kalau ke udah sampai dia gituin leher gue udah. Tapi kalau untuk ke situ belum. Ketemuan ketiga kalinya baru. Itu pun nggak di situ. Di mobil. Di mobil ngapain tuh? Lebih sempit dong. Ya itu dia parkir itu di mobil agak lapang ya. Dia bilang saya di mobil nih gitu. Yang ini ya mobilnya warna ini katanya gitu. Oke, gitu. Aku cari tuh mobil dia platnya. Oh iya ini. Terus dibukain sama dia. Di mana? Di parkiran, di jalan atau pinggir jalan. Kayak ada apa ya? Kayak ada ininya ya. Pinggir jalan luasan raya gitu, iya. Kan agak luas ya. Tempat parkir gitu. Dia minggir ke situ. Jadi dia dibukain pintu, masuk aja katanya gitu. Terus masuk ya ngobrol sih awal-awalnya. Tapi ya lama-lama ya begitulah. Ya, dari itu awalnya masuk ke sini. Lebih di mobil dong berarti ya? Itu pengalaman yang pertama di mobil. Jadi pemecah rekor tuh di mobil. Terus? Walaupun nggak semua, cuman bagian atas sebentar aja. Doang. Enggak, bawa juga. Begitu juga. Bawa sempet, cuman agak susah ya. Apa namanya? Karena pergerakannya yang susah ya. Iya. Jadi nggak leluasa. Di jok belakang atau di jok? Di belakang. Di tengah atau? Iya, di tengah. Jadi dia udah mulai punya dia tuh bangun ya. Mulai dia masukin tuh aku. Siapa? Enggak, tangan aku ditarik ke dia, suruh megang punya dia itu. Aku pegangin kataku. Jadi aku mikirnya jauh sih. Kok yang ini ya? Jadinya jadi kan surprise dong. Mikirnya gini nih kataku. Jadi tapi aku mikir lagi yang sono aja kagak gede. Ini ketua apalagi ini ya gituin. Terus kan kalau itu kan karena yang kecil kan karena perlakuannya. Iya, tapi memang beda. Beda kan? Memang gimana beda. Yang ini bedanya? Nggak tahu, pokoknya lebih ke sempurna aja lah. Lebih lembut gitu ya. Gimana cara dia pelan banget. Nggak, maksudnya ya masih manusiawi kan, manusia lah. Iyalah, gitu. Maksudnya kan ya kita kan harus sama-sama enak dong. Iya. Jadi di situ dia kan udah karena kita posisi di mobil kan agak nggak leluasa. Jadi pindah tuh ke belakang. Walaupun udah pindah ke belakang juga nggak leluasa ya. Tetap aja begitu. Tapi sedikit ya dia. Pelan sih dia juga. Itu pun dia nggak langsung masuk semua gitu. Nggak pelan-pelan dia. Karena secara perlahan. Karena ya itu tadi lembut orangnya. Gitu. Jadi di situ ngerasa, ketemu nih laki begini nih gitu. Perasaan gue belum pernah nih ketemu laki, karena dari awal aku ketemu yang itu pun dia memang begitu kasar kan. Makanya kata gue, wah kayaknya bakal ngelanjutin ini yang kedua. Soalnya ini bener-bener cuman gimana ya, cuman iseng ya, bisa disebut ya. Kurang maksimal. Iya, jadi itu akhirnya tunda. Cuman ya mungkin pusing kali ya dianya karena belum ya. Biasanya laki begitu kan keluar. Enggak keluar karena posisinya nggak nyaman, tanggungan. Kalau aku sih biasa aja ya, karena mungkin udah sering kali ya. Cuma kalau dia
mungkin ketahan. pusing kali ya. Iya. Jadi di situ, tapi gue ngerasa bersalah pas pulang ke rumahnya. Gara-gara itu. Iya, ih kok gue sampai kayak gini sih tadi gitu. Ini gue yakin nih sama laki orang nih gitu. Padahal Langsung sadar ya. lakinya itu bukan orang lain, istilahnya masih family tapi jauh. Oh, masih ada keluarga. Iya, ini. masih tapi jauh. Jauh. Tapi istrinya kan sekenal. Jadi Pasti dong. di situ aku ngerasa, gimana ya? gitu. Berat ya. Berat, mau ditinggalin berat, mau terus kok ya takut gitu. Tapi dia tetap jojong. Tapi dia minta maaf itu. Maaf ya tadi saya sampai kayak gitu. Nggak apa-apa. Karena nggak mungkin kejadian kan kalau sayanya juga nggak mau. Bener. Karena saya juga ngerespon. Betul. Jadi nggak ada yang salah kataku. Memang saya juga yang salah kataku. Terus masih mau ketemu nggak nih kata dia. Boleh kataku. Tapi jangan lagi ya kata gituin. Kenapa katanya nggak leluasa ya? Ya aku jawab aja padanya. Iya kataku. Kayaknya lebih gimana ya? Was-was karena kita di pinggir jalan, posisi Iya, dalam bener. mobil. Berarti Kalau kita orang gimana? Akhirnya besoknya lagi kayak yang kedua. Di situ udah surga dunia banget, semuanya ada yang itu nggak kecapai, tapi posisinya guanya habis ini. Jadi gue minta sama dia kan jangan sampai ada yang tertinggal ya, gue bilang jangan dibuang. Karena posisinya gue bisa lah nggak masih subur kan kita. Iya. Posisinya gue Iya, itu ngeri, masih subur ngeri loh. sedep. Walaupun Sekali langsung jadi. Ya, iya makanya kataku posisinya juga habis itu habis kan masak. Ya benar. Jadi di situ agak kurang nikmat juga sih sebenarnya karena posisi nggak dibuang kan, agak kurang. Jadi begitu di keluar tuh agak. Terus dia ngomong sih kalau pas lagi mainnya. Itu pemain juga kelamaan pemanasan. Siapanya? Dianya? Dianya. Bukannya senang ya kayak gitu? Iya, cuman jangan lama-lama juga. Emang Itu berapa lama banget. pemanasan? Masalahnya dia lama banget Pemanasannya emang pemanasannya. berapa lama? Sejam ada? Ada sejam. Serius? Dia seneng kalau kayak gitu ya pemanasan? Nggak tahu, kata dia pokoknya beda aja, kata dia. Apa ya, beda aja sama yang di rumah. Ya jelas beda kataku. Bini-bini lu kalau gue mah beda, terus kata dia. Karena bininya juga gemuk kan, gemuk banget. Jadi tahu dia pokoknya bilangnya beda aja gitu. Jadi itu semua tuh di semua. Kataku, kamu jangan bikin tanda, kataku. Masalahnya laki gue nanya ntar nyampe rumah, ini tanda dari mana ini? Udah Bahaya itu bukti, kataku. ya. Iya, makanya kataku udahlah, kataku jangan sampai, nggak apa-apa, gue bilang lu mau ngomong nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada tandanya, gue bilang gitu. Tapi oke lah ya, nggak ada bekas. Tapi gue indak diduk, masalahnya laki gue nelpon mulu. Oh lagi telepon nih? Iya, telepon mulu. Feeling tuh, feeling Terus laki. gue patiin kan, gak biasanya dia nelpon gue nih. Iya. Nelpon mulu, video call lagi bukan nelpon lagi. Waduh. Terus gue patiin tuh data. Ya, Dia nanya. lu tambah-tambah curiga dong. Iya, dia nanya, kok tumben sih katanya dia telepon ke Adi ini. Kata gue, HP-nya lobet, gue bilang gitu aja. Gue bingung, gue mau ngapain. Kata dia, begitu sampai rumah, kamu dari mana sih katanya, main sama siapa katanya gitu. Kok kayak gini? Tuh gue ngelesin teman gue, emang udah gue kontekin teman gue. Ntar kalau laki gue, teman gue ngomong gila lu katanya. Lu parah lu katanya. Tapi temen bantu lah. maksudnya Bantu, tapi bohong. karena dia tahu kisah gue, jadi Iya. dia bilang, gue tahu laki lu begitu, Iya, tapi lagian laki ngapain telepon-teleponan udah begitu juga. makanya nggak tahu dia kayaknya ada urusan apa gitu mungkin. Tapi kan gue bilang sama kawan gue, ntar kalau laki gue ini ngomong ya kita kemana gitu. Soalnya, nah dilalanya laki gue ini ke rumah kawan gue, kepapasan sama kawan gue. Untungnya kawan gue pinter, karena dia ciren tuh laki gue tuh, dia langsung belok. Dia yang tadinya mau ke satu arah kan ke rumah dia begitu papasan di laki gue, dia langsung belok tukang bakso. Oh, Kata jadi dia, nggak dia bisa nelpon ketemu gue ya? juga. Kata dia, ini laki lu lewat deh, kata dia. Tuh laki lu tadi lewat, kayaknya dia mau ke rumah gue nih. Lu di mana, cepetan pulang. Main lama amat, kata gue gitu. Kata gue, main tuh nggak perlu lama-lama, kata dia. Ya nggak tahu orang proses dia yang lama, gue bilang gitu. Lagi lah, apaan sih dimainin bisa lama banget, kata dia. Kata gue, nggak tahu pemanasan yang lama. Wah, katanya kacau. Katanya gue juga pernah lama kayak gitu. Katanya gitu. Wah, kata gue, ya gimana ya, kata gue, punya dianya nggak
gue bilang gitu, pemanasan lama sampai jam. Dia nanya, itu pemanasan apaan sampai 1 jam kan? Makanya. Gue bilang nggak tahu, kata gue pokoknya nggak ada yang dilepas, sama kata gue bilang gitu. Gitu Terus ya kata dia gini, ya udah buruan balik dah, katanya gitu. But laki lu nih ribet katanya, nggak biasa nih laki lu ribet, mungkin feeling sih. Ya. Jadi di situ oke lah gue cepet pulang kan. Tapi itu udah dihidup, namanya kita di atas motor, jalan raya, takut keselip kan. Gue pakai helm, pakai masker, tapi kan tetap kalau ciren motornya kan, ciren orangnya di situ. Kata gue, sedikit banyaknya gue sadar, namanya jalan sama laki orang ya. Dia juga dakdikduk sebenarnya, jalan sama bini orang. Mana itu kekuasaan wilayah kekuasaan gue kan di situ. Iya, aduh. Mana laki orang tahu kedua ya, semua. manusia udah ada jalan hidup yang tenang, milih yang nggak tenang. Iya, ini makanya jangan dicontoh lah. Terus udah gitu pas nyampe rumah udah terjadi Nyampe apa-apa? rumah tuh dia marah. Main kemana sih katanya, saya tadi ke rumah dia nggak ada katanya gitu. Orang tahu dianya juga nggak ada kan, saya bilang gitu. Terus kata dia nggak ada, kata dia. Ya udah berarti gua sama dia pergi gitu kan. Ya tapi kamu orang kemana, diteleponin nggak ada yang ngangkat katanya, nggak biasanya katanya gitu. Dia memang udah curiga kali ya. Terus tuh sampai suatu ketika tuh mungkin tercium kali ya bau-bau gue ini. Dia akhirnya masang GPS di motor. Jadi gue kemana-kemana tuh dia tahu. Gue agak bingung, kok gue kesini dia tahu. Nah gue lagi dia tahu. Tapi untungnya dia nggak ke hotel waktu itu posisinya. Dia cuma cukup mantau doang. Tapi nyampe rumah dia nanya, lu ngapain tadi ke situ? Katanya. Nah gue bingung kan, kok tahu? Gue bilang. Kata teman gue, tuh kayaknya HP lo disadap nuh katanya gitu. Gue liatin, gue tanya di counter, enggak kok aman katanya gitu. Kok aman tapi kok laki gue tahu ya gue kemana-mana, gue bingung kan. Tapi di situ gue kan punya 2 motor nih ya. Jadi nah dilalanya motor yang satunya ini akinya kecolong orang. Terus Dipakai anak gue kan sekolah, akinya dicolong orang. Akhirnya aki di motor gue dipindahin lah ke motor dia. Nah ketahuan lah di situ ada GPS. Jadi yang di aki ini yang tukang bagusin motornya itu dia nanya, ini kabel apa katanya. Nggak tahu, gue bilang gitu kan. Terus itu dibuka, ditinin, ini GPS mbak katanya. Nah, GPS apa buat apa? Gue bilang. Terus dia nanya, lu nggak tahu mbak GPS buat apa? Enggak, gue bilang. Wah, ini lu punya suami kan katanya? Punya. Nah, oh berarti suami lu mantau lu nih kemana-mana lu pergi. Katanya. Memang agak genit juga kan tuh ini. Terus bahaya nih kalau kita ketemuan juga bahaya nih katanya. Emang ngapain gue mau ketemuan sama lu, orang gue cuma mau minta gituin doang, gue gituin kan. Terus kata dia, ya siapa tahu kan mau ngajak-ngajak ketemu gitu makan bakso katanya. Bosen gue bilang makan bakso. Tukang bengkel. Memang kita kenal tukang bengkelnya, jadi dia memang agak itu juga. Jadi akhirnya dicopot, kata dia gue copot ya katanya biar lo aman. Oke, itu copot, gue copot, gue buang itu GPS.